Mengenali tanda gejala kala 2. Ibu merasa ada dorongan meneran, ibu merasakan tekanan pada anus, perineum tampak menonjol, dan vulva membuka. Pastikan kelengkapan peralatan untuk menolong persalinan. Menggelar kain perlak di bawah perut ibu. Dan menggelar underpad meletakkan handuk di atas perut ibu, memakai APD mulai dari celemek, memakai masker, memakai kacamata Google, memakai sepatu, selanjutnya melakukan cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian bilas. Lalu keringkan dengan tisu atau handuk. Memakai sarung tangan sebelah kanan untuk memasukkan oksitosin ke dalam spad. Selanjutnya, membuka kemasan spad, lalu taruh di tempat steril. Membuka obat oksitosin, lalu memasukkannya ke dalam tabung suntik. Mengeluarkan udara yang berada di dalam spad. Selanjutnya, memakai sarung tangan yang satunya sebelah kiri. Membersihkan vulva dan perineum dengan hati-hati menggunakan kapas TTT dari depan ke belakang. Labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minor kiri, labia minor kanan, vestibulum sampai perineum, perineum sampai anus. Lakukan dekontaminasi alat yang sudah terkontaminasi dan sarung tangan. Memakai sarung tangan DTT yang baru untuk melakukan pemeriksaan dalam. Menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan dalam. Dekatkan bengkok ke vulva dan lakukan pemeriksaan dalam. Presentasi kepala, terdapat sutura sagittalis, tidak ada molase, ketuban masih utuh. Karena ketuban masih utuh, kita lakukan pemecahan ketuban atau amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan.
Setelah pemeriksaan dalam, kita pemeriksaan denyut jantung janin. DJJ 138 kali per menit. Ibu, pembukaannya sudah lengkap. Nanti Ibu jika ada ingin dorongan meneran, Ibu meneran aja ya saat kontraksi. Nanti posisi menerannya kedua kaki Ibu diangkat ke arah dada dan kepala Ibu menundukkan ke dagu Ibu ke dada. Pandangan Ibu ke arah perut Ibu ya. Nanti Ibu ditip-tip aja ya saat ada kontraksi aja. Nanti Bapak jika Ibunya pengen minum kasih minum dan bantu Ibu ya Kak. Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka vulva diameter 5-6 cm. Lalu meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Membuka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan peralatan. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang satunya menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif. Memeriksa adanya lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar. Pegang kepala bayi secara biparietal. Lahir bahu anterior dan posterior, tangan kanan menyangga kepala dan bahu, tangan kiri menelusuri badan sampai memegang kedua kaki. Lakukan penilaian bayi menangis kuat dan kulit kemerahan. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk dengan kain yang kering. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada janin kedua. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik untuk melahirkan plasenta. Menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM. Jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong. Isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm dari klem pertama. Potong tali pusat. Letakkan bayi di dada ibu untuk melakukan kontak kulit. Menyiapkan wadah untuk tempat plasenta. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas simpisis, tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat dan pindahkan klem ke arah vulva. Gangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilih. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Lakukan meses uterus dengan gerakan melingkar dan lembut. Memeriksa kedua sisi plasenta. Yang pertama, memeriksa selaput plasenta. Selaput plasenta utuh dan tidak ada robekan. Selanjutnya memeriksa bagian dalam, yaitu bagian kotiledon. Tap-tap dengan kasa. Menghitung jumlah kotiledon. Kotiledon jumlah 18, diameter 20,
kedalaman 5 cm. Selanjutnya memeriksa bagian luar. Posisi tali pusat sentralis. Terdapat 2 vena, 1 arteri di dalam selaput Wartengel. Menghitung panjang tali pusat sekitar 40 cm. Tidak ada laserasi pada vagina dan perineum. Memastikan kandung kemih ibu kosong. Celup sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Ibu bapak gini ya cara mesejnya, ditekan-tekan aja bagian perutnya agar udaranya terkontraksi dengan baik. Ibu boleh stretching nadinya ibu. Nadi ibu normal 84 kali per menit. Menghitung jumlah kehilangan darah sekitar 200 cc. Memantau keadaan bayi. Bayi bernapas dengan baik 50 kali per menit. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan ibu dari paparan darah. Pastikan ibu merasa nyaman. Lalu dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian cuci tangan. Memakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Pastikan kondisi bayi baik. Bayi menangis kuat, tandus otot aktif, warna kulit kemerahan. Periksa laju nafas dan laju jantung. Laju nafas 50 kali per menit, laju jantung 140 kali per menit. Selanjutnya mengukur suhu. Suhu normal 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan kepala, terdapat ubun-ubun, tidak ada molase. Selanjutnya mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala 33 cm. Pemeriksaan daerah muka. Mata jumlah 2, tidak ada tanda-tanda infeksi. Pemeriksaan telinga. Jumlah telinga 2, terdapat lubang telinga, daun telinga sejajar dengan mata. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Bentuk simetris, lebar hidung 2,5 cm. Selanjutnya pemeriksaan mulut. Bentuk bibir simetris, tidak ada palatum. Pemeriksaan leher, tidak ada pembekakan dan tidak ada benjolan. Lalu pemeriksaan dada, bentuk dan dada simetris, terdapat puting susu. Pemeriksaan perut, perut terasa lemas dan cembung. Gerakan tangan normal, jari tidak polidaktili dan tidak sindilaktili. Gerakan kaki normal, jari kaki tidak polidaktili dan sindilaktili. Pemeriksaan genitalia, terdapat labia minor dan labia mayor, terdapat lubang vagina dan uretra. Terdapat lubang anus. Selanjutnya pemeriksaan punggung. Tidak terdapat spina bifida. Memberikan suntik vitamin K. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan hepatitis B di paha kanan bawah. Lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik di larutan klorin 0,5%. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk. Yang terakhir, lengkapi dengan portografi.